Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan WSTAT untuk analisis uji T, baik yang independen maupun dependen. Nah, ini jadi satu file. Nah, untuk mengawalinya, ya kita klik file uji T ini. Inilah bagian depan dari analisis uji T. Ini pertanyaan yang muncul pertama, ini uji T yang mana? Apakah independen atau dependen? Ya, kalau dependen maka ditulis 1. Kalau dependen ditulis 2. Ya. Kita awali dari yang independen dulu. Kemudian kita klik cara verifikasi. Ini ditanyakan apakah 5%, 10%, 1% atau berapa, atau dikosongi juga tidak apa-apa. Nanti akan ada hasil yang berbeda. Nah, kalau sudah ini kita coba aja seperti biasa, kita menggunakan yang 5%. Kemudian variabel dependen. Nah, variabel dependen di sini adalah yang kita analisis. Ya, misalnya kita akan menganalisis perbedaan antara mahasiswa yang berlatar belakang madrasah dan yang berlatar belakang sekolah. Berarti ini untuk kita membandingkan kemampuan bahasa Arab. Apakah kemampuan bahasa Arab mereka berbeda? Nah, itu variabel dependennya adalah bahasa Arab. Nilai bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab. Kemudian variabel independennya ini latar belakang pendidikan. Kemudian variabel X-nya yang satu adalah tadi madrasah, yang kedua dari sekolah. Ya, berarti apakah ada perbedaan antara mereka yang berasal latar belakang pendidikannya madrasah dan yang dari sekolah. Ya. Kemudian kalau bagian depan sudah selesai, maka kita kemudian mengisi data. Ya. Nah, ini kita memasukkan nilai bahasa Arab untuk masing-masing mahasiswa yang berasal dari latar belakang kita. Ya, sekarang yang ini terlalu panjang ya, kita ulangi di sini. Misalnya LBB aja ya, kita singkat LBB. Ya, kemudian kita kembali ke data. Ya, ini sudah skor bahasa Arab untuk LBB madrasah ya, dari madrasah kita tulis misalnya skornya. Ini jumlahnya tidak harus sama ya, boleh berbeda. Ya. Nah, ini sebagai contoh kita akan buat yang sama ya. Ya, sudah cukup. Kemudian kita melihat hasilnya, ya, kita klik hasil. Nah, inilah hasilnya. Ini sudah pertama dari statistik deskriptif, kemudian mungkin secara deskriptif nilai untuk masing-masing mahasiswa dengan latar belakang kita. Jadi bahasa Arab yang dari madrasah, yang ada 20 orang, minimal 3, maksimal 8. Ya, ini ratanya, dan seterusnya. Demikian juga yang dari sekolah. Dan ini yang dari total secara keseluruhan, artinya yang perpaduan antara yang madrasah maupun sekolah. Nah, kemudian hasil analisis UGT ini seperti ini. Ya. Ini bahasa Arab untuk kategori madrasah dan sekolah, ini adalah ratanya, kemudian perbedaannya
ini yang madrasah lebih tinggi daripada yang dari sekolah. Kemudian kalau baku perbedaan, kemudian tenaga kebebasan UJT apa nilai T, dan lalu dibandingkan dengan kriteria translokasi pada taraf 5%. Nah, karena hasil UJT lebih besar daripada tabel atau kriteria, maka hasil kesimpulannya adalah signifikan. Nah, inilah hasilnya. Kemudian kita lihat bagaimana langkah-langkah penghitungannya. Karena itu kita kembali ke Belanda ya. Kemudian tantangan untuk ujian UJT independen. Kita klik sini. Nah, inilah langkah-langkah yang ditempuh untuk menghitung memudahkan nilai T ini. Ini adalah skor yang diperoleh untuk masing-masing kelompok. Kemudian langkah-langkah selanjutnya. Kemudian ini diperoleh langkah-langkahnya dari 1 sampai 10 langkah ini bisa kita perhatikan ya. Tentu nanti akan bisa lebih rumit lagi kalau misalnya ada tambahan-tambahan yang misalnya seperti pesta dan sebagainya, nanti akan independen ya. Nah, demikianlah ini langkahnya ya. Demikianlah perhitungan dengan UJT, maka kita peroleh hasil yang disebutkan tadi ya, di mana. Nah, sekarang kalau misalnya transformasi dikosongkan gimana? Nah, apa yang terjadi dengan ini, maka kita lihat hasil. Nah, di dalam hasil ini tidak lagi kita membandingkan antara hasil JUT ISO dengan tabel, tetapi ini adalah untuk taraf signifikansi hasil T ini. T ini sendiri kalau dihitung taraf signifikansinya adalah 0,025. Sehingga kalau misalnya menetapkan 6 derajat, maka tentu ini lebih kecil dari 6 derajat, 5 derajat misalnya, maka dapat dikatakan hasil hitungannya signifikan. Tapi kalau hasilnya lebih besar dari ini, maka tidak signifikan. Itu nanti tergantung dari jumlah. Ya, jadi signifikansi itu tergantung pada jumlah dan besaran sampel dan sebagainya. Nah, demikianlah penghitungan UJT independen ya dengan data tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk UJT yang dependen? Artinya kalau independen itu membandingkan antar kelompok, kalau ini ada antar kondisi dari satu kelompok ya. Karena itu untuk mengawali ini UJT kita tulis 2 untuk ya, apa yang kita gunakan ada independen, kemudian taraf signifikansi 5% ya biasa kita gunakan ini. Kemudian variabel dependennya kita akan menggunakan sama seperti tadi ya, adalah nilai bahasa Arab. Kemudian variabel independennya, misalnya kita akan membandingkan, ini karena harus dari satu kelompok, berarti harus kelompok kita tahu. Misalnya kita membandingkan ini kita bandingkan misalnya laki-laki dan perempuan. Bukan, sebelum dan sudah. Jadi kita ingin tahu apakah pembelajaran bahasa Arab itu efektif atau tidak ya. Ini dibandingkan nilai sebelum dan sesudah. Jadi ini bahasa pretest, variabelnya adalah pembelajaran. Ini kondisi sebelum dilakukan pembelajaran atau pretest. Ini yang sesudah atau post test. Nah, kemudian kita langsung ke data. Nah, inilah data kita menggunakan tadi ya. Jadi apakah ada perbedaan antara nilai sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran untuk mengetahui apakah pembelajaran efektif, yaitu dengan cara membandingkan sebelum dan sesudah. Nah, setelah kita masukkan data ini, ya ini kita sudah bisa langsung melihat hasilnya. Ya, ini
perbedaan riwayat teknik. Ini hasilnya sebelum dan sesudah. Kalau seperti ini berarti terjadi penurunan karena sang sesudah itu lebih tinggi, rendah daripada sebelumnya. Berarti pembelajaran tidak. Nah, ini nilai T dependen. Kemudian ini adalah kriteria signifikansi dan kesimpulannya. Sehingga kesimpulannya ini tidak ada ada pengaruh negatif justru dari variabel pembelajaran ini, karena sebelumnya sudah tinggi tetapi justru sesudahnya menjadi lebih rendah. Ini tentu sesuatu yang tidak kita harapkan di dalam pembelajaran. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita kembali kepada akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.